Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 Bimbingan dan Konseling Indralaya yang terdiri dari saya sendiri, Purnia Dila, Okta Pratiwi, Dea Syafitri, dan Tasya Diandra Aulia akan memaparkan materi tentang perkembangan nilai dan moral pada remaja. Dalam materi ini terdapat 4 poin. Yang pertama, pengertian nilai dan moral serta teori perkembangan nilai dan moral. Yang kedua, kekhasan tingkah laku moral remaja. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi nilai dan moral remaja. Dan yang terakhir, yaitu keempat, usaha-usaha untuk mengembangkan moral remaja. Selamat menyaksikan. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian nilai dan moral serta teori perkembangan nilai dan moral pada remaja. Menurut Sutikna, nilai adalah patokan-patokan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, misalnya adat, kebiasaan, dan sopan santun, serta nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang menjadi pegangan seluruh warga negara Indonesia. Sedangkan moral, menurut Purwadarminto, adalah ajaran tentang baik buruk suatu perbuatan dan kelakuan, serta akhlak, kewajiban, dan lain sebagainya. Menurut Kohlberg, moral adalah bagian dari penalaran atau reasoning, sehingga ia pun menamakannya dengan penalaran moral atau moral reasoning. Penalaran atau pertimbangan tersebut berkenaan dengan keluasan wawasan mengenai relasi antara diri dan orang lain, hak, dan kewajiban. Moral merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting bagi remaja, terutama sebagai pedoman menemukan identitas dirinya, mengembangkan hubungan personal yang harmonis, dan menghindari konflik-konflik peran yang selalu terjadi dalam masa transisi. Jadi, orang yang bertindak sesuai dengan moral adalah orang yang mendasarkan tindakannya atas penilaian baik dan buruknya sesuatu. Beberapa penelitian tentang penalaran moral remaja yang mengacu pada teori penalaran moral menurut Kohlberg itu menunjukkan bahwa pada umumnya remaja berada dalam tingkatan konvensional. Nah, pada tingkatan ini, moralitas remaja sudah lebih matang dibandingkan dengan anak-anak. Remaja sudah mulai mengenal konsep-konsep moralitas seperti kejujuran, keadilan, kesopanan, kedisiplinan, dan lain sebagainya. Walaupun anak remaja tidak selalu mengikuti prinsip-prinsip moralitas mereka, namun riset menyatakan bahwa prinsip-prinsip tersebut menggambarkan keyakinan yang sebenarnya dari pemikiran moral konvensional. Jadi, dalam teori ini, semakin tinggi tahap perkembangan moral seseorang, akan semakin terlihat moralitas yang lebih mantap dan bertanggung jawab dari perbuatan yang dilakukannya. Ada juga teori psikoanalisis tentang perkembangan moral, menggambarkan perkembangan moral. Jadi teori ini itu pembagian struktur kepribadian manusia menjadi 3, yaitu ID, ego, dan superego. Untuk yang pertama, ID. ID adalah struktur kepribadian yang terdiri atas aspek biologis yang irasional dan tidak disadari. Sedangkan yang kedua, ego, adalah struktur kepribadian yang terdiri atas aspek psikologis, yaitu subsistem ego yang rasional dan disadari, namun tidak memiliki moralitas. Sedangkan yang terakhir, superego, adalah struktur kepribadian seseorang yang terdiri aspek sosial yang berisikan sistem nilai dan norma yang benar, memperhitungkan benar atau salahnya sesuatu. Jadi, tahap penalaran moral remaja di Indonesia pada umumnya berkisar antara tahap 3 dan tahap 4. Namun, sekarang
masih banyak remaja yang masih mencapai tahap 3. Pada tahap ini, perkembangan penalaran moral remaja Indonesia secara umum belum optimal. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya ditemui remaja yang melakukan atau mengalami dekadensi moral. Jika mengacu pada teori perkembangan menurut Kohlbeck, idealnya penalaran moral remaja sudah mencapai tahap 5, yakni telah memiliki prinsip moral sendiri yang bisa sama atau beda dengan sistem moral masyarakat. Remaja yang mencapai tahap 5, perkembangan penalaran moralnya tidak mudah terbawa arus. Perkembangan penalaran moralnya itu mengikuti apa yang dianggap baik atau buruk oleh masyarakat. Jadi, pencapaian pada tahap moral tahap 5 ini itu sangat penting bagi remaja karena dia akan menduduki posisi kunci dalam masyarakat di masa yang akan mendatang. Jadi, perkembangan moral menurut Kohlbeck itu sejalan dengan perkembangan moral menurut Piaget. Makin tinggi tingkat penalaran seseorang menurut tahap-tahap perkembangan Piaget, makin tinggi pula tingkat moralnya. Baik, terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas mengenai kekhasan tingkah laku moral remaja. Yang pertama, pandangan moral remaja semakin lama menjadi lebih abstrak dan kurang konkret. 2. Keyakinan moral lebih terpusat pada apa yang benar dan kurang pada apa yang salah. Keadilan muncul sebagai kekuatan moral yang dominan. 3. Penilaian moral menjadi semakin kognitif. Hal ini mendorong para remaja lebih berani mengambil keputusan terhadap berbagai masalah moral yang dihadapinya. 4. Penilaian moral menjadi kurang egisentris. 5. Penilaian moral secara psikologis menjadi lebih mahal dalam arti bahwa penilaian moral merupakan bahan emosi dan menimbulkan ketegangan emosi. Selanjutnya, saya akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi nilai dan moral remaja. Apa saja sih faktor-faktornya? Yang pertama, lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga merupakan lingkungan yang pertama pembentuk nilai dan moral seseorang. Biasanya, tingkah laku seseorang berasal dari bawaan dan ajaran orang tuanya. Seseorang yang tidak memiliki hubungan yang harmonis dengan kedua orang tuanya cenderung akan melakukan pelanggaran norma. Yang kedua, lingkungan sekolah. Biasanya setiap sekolah diajarkan untuk cara berperilaku yang baik sesuai nilai-nilai dan norma yang ada di masyarakat. Hal tersebut dilakukan dan dibimbing oleh guru. Oleh karena itu, guru harus dapat menjadi panutan murid-muridnya. Yang ketiga, lingkungan pergaulan. Pada masa ini, biasanya remaja cenderung ingin mengetahui hal-hal baru. Mereka kadang-kadang merasa tidak enak menolak ajakan teman. Bahkan mereka menjadikan teman sebagai panutan dalam mereka berperilaku dan bertindak. Keempat, tingkah laku seseorang dapat dikendalikan dengan adanya kontrol sosial di masyarakat. Hal tersebut menjadikan seseorang berperilaku sesuai nilai dan norma yang ada dalam masyarakat karena terdapat sanksi bagi pelanggarnya. Yang kelima, teknologi. Kecanggihan teknologi pada sekarang ini mempengaruhi nilai dan moral bagi penggunanya. Pada era sekarang ini, remaja menggunakan teknologi untuk belajar dan hiburan. Contohnya, internet dapat memberikan informasi yang dapat diakses secara langsung. Nilai positifnya, remaja dapat menggunakan internet sebagai materi pembelajaran. Dan nilai negatifnya ialah munculnya situs porno, sehingga dapat merusak moral remaja, mengingat rasa keingintahuan remaja yang tinggi. Berbicara tentang perilaku moral pada remaja, ada beberapa tindakan-tindakan yang bisa kita terapkan dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah yang bisa menjadi usaha dalam mengembangkan perilaku moral pada remaja. Usaha-usaha tersebut antara lain: A. Menciptakan lingkungan kelas sebagai lingkungan di mana siswa bisa hidup dalam suasana saling hormat-menghormati.
B. Memberi siswa kesempatan mengemukakan pendapat sesuai dengan aturan yang berlaku. C. Memberi hukuman yang sesuai dengan pelanggaran. D. Memberi kesempatan siswa bekerja dalam kelompok. E. Membuat anak memikirkan perasaan orang lain dengan kegiatan bercerita atau berdiskusi tentang pengalaman mereka sehari-hari. F. Membuat permainan peran dalam kehidupan sehari-hari. G. Mengadakan kesempatan untuk mendengarkan jawaban siswa tentang perkembangan moral. H. Jangan memberikan penilaian terhadap perkembangan moral atas dasar tingkah laku setiap orang. I. Menciptakan komunikasi yang baik dari seluruh pihak pada remaja. J. Sikap konsisten orang tua yang diterapkan remaja pada anak bisa membantu perkembangan moral pada remaja. Dan yang terakhir G. Sikap orang tua dalam keluarga seperti memberikan perhatian dalam pendidikan agama. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.